Halo, selamat siang. Saya Marga Singgi. Selamat bertemu kembali pada hari ini 24 September 2025. Saya ingin sedikit berbagi tentang perbedaan wihara, kelenteng, dan cetia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Kalau yang lebih kecil disebut cetia. Ada tempat ibadah agama Buddha yang lebih besar dari wihara. Biasa dikenal dengan nama arama. Lalu bagaimana dengan kelenteng? Kelenteng sejatinya adalah tempat ibadah agama Tionghoa atau Huakao. Karena di dalam kelenteng itu ya terdapat 3 macam kepercayaan atau keyakinan. Agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Tao. Jadi sejatinya kelenteng adalah tempat ibadah agama Tionghoa atau Huakao. Di Tiongkok atau di Taiwan, Hong Kong, Singapura atau Malaysia, ya di Korea juga, di luar negeri lah, itu tidak dikenal nama kelenteng. Karena nama kelenteng adalah khusus buat di Indonesia. Kenapa di Indonesia disebut kelenteng? Karena ya ada beberapa versi. Ada yang mengikuti sebutan bunyi Kwan Im Teng, di mana di dalam bangunan tersebut juga ada sering terdengar bunyi suara orang berdoa memukul genta teng 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 teng, atau ya itu tadi kena asal muasal dari Kwan Im Teng, maka akhirnya disebut kelenteng. Kalau di tempat saya, di daerah saya, itu disebutnya Tua Pekong. Tua Pekong. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, nama asli kelenteng itu kalau kita perhatikan bermacam-macam. Ada yang namanya Lam Hai Kyong, Ban Hin Kyong, Lam Swak Kyong, Kim Hin Kyong, atau lain-lainnya. Nah, akhiran kata Kyong itu artinya adalah istana. Biasanya kalau yang namanya berakhiran Kyong, dewa utamanya itu dari agama Tao. Kemudian ada yang namanya akhirannya Si, Tai Kak Si, Kong Hwa Si, atau yang lainnya. Si itu artinya ya wihara. Biasanya kelenteng dengan akhiran Si itu dewa utamanya dari agama Buddha. Lalu ada lagi yang akhirannya Bio, Kwan Im Bio, Kwan Te Bio, Hok Tek Bio. Ya kalau yang namanya Bio biasanya
kelenteng tersebut ya termasuk kelenteng dengan dewa yang lebih umum lah. Namun apapun dewa utama yang dipuja, yang di tengah itu dewa utama. Tapi nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu ya biasanya campur-campur. Ada dewa dari Buddha, dewa dari Konghucu, dewa dari Tao. Intinya kelenteng itu ya berisi pemujaan atau penghormatan kepada dewa-dewa dari 3 agama, Buddha, Konghucu, dan Tao. Bahkan di beberapa tempat ada juga dewa lokal seperti Raden Eyang Surya Kencana, Prabu Siliwangi, Empek Banten, Aki Semar, Ratu Subandar, dan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada zaman Orde Baru di Indonesia, penyebutan nama kelenteng sempat dilarang. Harus ganti dengan nama wihara atau TITD, tempat ibadah Tridharma. Namun kemudian pada zaman Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid, larangan tersebut sudah dicabut, terus diperbolehkan kembali ke nama asal. Tapi ada juga yang tetap memakai nama wihara, ada juga yang tetap memakai TITD. Ya tergantung kesepakatan pengurus yang bersangkutan. Sehingga sejak saat itulah masyarakat atau umat awam seringkali tidak bisa membedakan apakah ini wihara, kelenteng, atau cetia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ya pada dasarnya kelenteng adalah tempat ibadah agama Tionghoa atau agama rakyat. Selain agama Buddha, Konghucu, dan Tao, juga ada kepercayaan lokal. Di samping itu, fungsi kelenteng adalah untuk komunitas sosial, kegiatan sosial, ramah tamah antar sesama umat, bukan semata-mata tempat ibadah saja. Di kelenteng banyak dewa-dewi Kongco Maco, Sinbeng. Orang luar seringkali salah tanggap bahwa orang Tionghoa itu politeisme, memuja banyak Tuhan. Tidak, Tuhan hanya satu esa. Sembahyang kepada Tuhan, apapun jenis kelentengnya, apapun dewanya, sembahyang kepada Tuhan itu cuma satu. Yang pertama yaitu Hyolo yang di teras depan utama, itu sembahyang kepada Tuhan. Yang kedua terus Hyolo kepada Sam Kai Kyong atau Sam Kwan Tai Te, Tien Kwan Tai Te penguasa langit, Te Kwan Tai Te penguasa bumi, Sui Kwan Tai Te penguasa air. Sam Kai ini ya diartikan, disimbolkan sebagai manifestasi dari Tian Tikong. Itu yang kedua.
Yang ketiga dan terusnya, baru yang altar di tengah itu utama, altar tuan rumah. Baru yang di pinggir-pinggir kiri kanan, altar dewa-dewi lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi umat yang bersembahyang kelenteng itu bisa beragama Buddha, bisa beragama Konghucu, bisa juga beragama Tao, dan agama yang lain juga silahkan saja datang. Kalau mau berdoa dengan caranya masing-masing, ya silahkan. Tidak ada keharusan harus berdoa pakai dupa atau lain-lainnya. Kelenteng itu adalah tempat ibadah semua agama. Ya, terlebih khusus adalah agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Tao. Itu terutamanya. Tapi welcome kepada agama lain yang mau datang bersembahyang di kelenteng. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi secara hukum, kelenteng itu ada yang dibina oleh Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Agama, atau ada juga yang dibina oleh masuk dalam pembinaan agama Konghucu. Ya, terserah pengurus yang bersangkutan mau bernaung di bawah yang mana. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, itu sedikit pengetahuan yang saya tahu, sependek yang saya ketahui selama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.